Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengunjungi sekolah rakyat terintegrasi di Kota Medan. Seorang pemuda di Kota Medan dibegal kawanan geng motor di depan warung bakso. Makam leluhur Sianipar Purbaraja dibangun lebih layak dan dibangun tugu sebagai simbol persatuan dan penghormatan leluhur. Seribuan massa yang terdiri dari masyarakat adat, mahasiswa, dan organisasi keagamaan menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka meminta pemerintah segera menutup PT Toba Pulp Lestari yang dinilai merusak lingkungan. Ribuan massa yang tergabung dari masyarakat adat, organisasi keagamaan, dan mahasiswa menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya mereka meminta pada pemerintah provinsi untuk segera menutup PT Toba Pulp Lestari beserta dengan segala aktivitasnya. Aksi ini buah dari kesalnya warga dengan tindakan PT Toba Pulp Lestari yang dinilai mengintimidasi warga dan merusak lingkungan di beberapa daerah Sumatera Utara. Konflik masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Namun warga merasa negara tidak pernah hadir dan kurang serius menyelesaikan permasalahan ini. Ini kami gereja GPS Kapusin, berbagai gereja di sini, ada HKBP, ada HKI, para pendeta, para pimpinan gereja, para frater, bruder, suster, untuk menyatakan gereja tidak hanya ada di altar, gereja ada bersama dengan masyarakat yang tertindas, masyarakat yang terpinggirkan. Paus Fransiskus pernah berkata, gereja harus hadir berlumpur, berkeringat, menjumpai masyarakat di jalanan, menjumpai masyarakat korban yang keadilan tidak hadir di tengah-tengahnya, yang bahkan negara tidak hadir, di situ harus bersuara gereja. Ada solusi lain selain perusahaan yang harus lengkap. Berbagai peristiwa seperti bencana, kriminalisasi, pelanggaran HAM itu semakin marak. Bahkan belakangan ini yang paling kita khawatirkan dan paling membuat kita jengkel di saat banyak sorotan publik terhadap perusahaan ini, tapi mereka tidak berubah. Malah mempertontonkan kekejamannya seperti yang dilakukan Syahporas, Niatinggir, dan sebagainya. Dan kami sangat meyakini ke depan hal-hal yang serupa juga akan mereka lakukan. Oleh sebab itu, tuntutan kita hari ini segera pemerintah mencabut izin ini agar kejadian peristiwa yang seperti yang dialami Syahporas tidak terulang lagi. Setelah dapat berbicara langsung dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, ribuan massa akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Komando Daerah Angkatan Laut 1 melakukan tabur bunga di laut kawasan perairan Belawan, Kota Medan. Kegiatan ini jadi bagian rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Kegiatan tabur bunga ini sebagai rangkaian kegiatan Hari Pahlawan yang sudah digelar pada 10 November. Kegiatan ditandai dengan mengheningkan cipta selama 60 detik, dilanjutkan dengan prosesi penaburan bunga di tengah laut, tepatnya di perairan Belawan, Medan. Kegiatan ini diikuti Komandan Kodaeral 1 Laksda TNI Deni Septiana. Melalui momentum Hari Pahlawan, ia mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah, yakni perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Apa yang pernah diberikan oleh para pahlawan kita saat ini tinggal meneruskan untuk semua rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan tadi dalam upacara ya, sehingga kita bisa ke depan melaksanakan semua apa yang diharapkan oleh para pejuang negara atau pahlawan-pahlawan kita. Untuk anak muda sendiri, Pak? Ya, untuk anak muda kita terus jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kita terus mengingat jasa-jasa para pahlawan dan kita meneruskan perjuangan untuk bisa membangun bangsa negara ini ke depan jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Arianti, bertugas sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tabur bunga. Ia juga mengajak anak muda untuk memanfaatkan momen usia mudanya mengejar prestasi dalam membangun bangsa. Kita sebagai anak muda harus terus mengingat semangat juang para pahlawan kita yang telah gugur, sehingga menjadi motivasi kita semua anak-anak muda untuk terus berkarya, untuk terus berintegritas dan untuk terus bermanfaat bagi negeri, terkhusus untuk Sumatera Utara. Selain mengenang para jasa pahlawan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan meneladani nilai-nilai kepahlawanan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, impian 3 dekade untuk membangun tugu leluhur akhirnya terwujud. Makam leluhur Sianipar Purbaraja yang dinilai sangat sederhana bisa dibangun lebih layak, serta pembangunan tugu sebagai simbol persatuan menghormati orang tua dan para leluhur. Selasa pagi, tanggal 11 bulan 11, jadi istimewa buat warga di Desa Sianipar Sihail-Hail, Desa Siopotopat, Balige, Kabupaten Toba. Sekitar 300-an orang keluarga Sianipar dari Jakarta dan berbagai kota lain berkumpul untuk mengadakan peletakan batu pertama pembangunan Tugu Sianipar Purbaraja. Hal ini dilakukan karena selama ini makam leluhur Sianipar Purbaraja sangat sederhana, yang menggerakkan keturunan Sianipar Purbaraja untuk membuat makam yang lebih layak, sekaligus tugu peringatan kesatuan hati seluruh keluarga besar dan penghormatan pada orang tua. Kita mau membangun satu tugu persatuan di antara kita semua, dan sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada opung kita itu, bahwa kita sekarang berada dan semuanya ada berdiri di tempatnya masing-masing untuk memuji Tuhan dan sekaligus juga memenuhi perintah dari Tuhan yang pati palimahon kata orang Batak ya, pasangan pondok tua-tua. Kegiatan ini pun juga adalah bentuk mencintai budaya. Tadi sempat diberi keterangan sama Jenderal bahwa pohon beringin yang menjadi simbol di atas tugu ini, saya sepakat bahwa jangan sampai kita kehilangan budaya kita. Akar budaya itu harus kuat sehingga anak cucu ke depannya tentunya pasti mengenal budayanya. Dan memperkenalkan budaya Batak untuk generasi muda dinilai menjadi hal yang penting. Menjaga tradisi, budaya, dan bahasa Batak harus terus dijaga. Charlie ini sudah pernah mengungkapkan kurang lebih 10 tahun yang lalu bahwa gak lama lagi, 25 tahun lagi bahasa Batak akan hilang kalau kita tidak memelihara ini dengan baik. Jadi kebudayaan Batak ini harus tetap ditumbuh kembangkan, jangan sampai lupa. Proses pembangunan tugu yang ditandai peletakan batu pertama ini merupakan hal yang telah lama dinantikan seluruh keturunan Sianipar Purbaraja. Kami peparan Sianipar Purbaraja, karena ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kami idam-idamkan. Kami ternyata ini tahun rahmat Tuhan, akhirnya tanggal 11 November 2025 ini dapat tercetus dengan peletakan batu pertama. Semoga ke depan lancar segalanya tanpa ada hambatan juga. Dan semoga dengan berdirinya tugu ini kami pun semakin erat saling bergandengan tangan di setiap lini kehidupan, baik di bidang pendidikan, adat, dan budaya. Tugu Sianipar Purbaraja ini akan dibangun di lahan seluas 640 meter persegi dengan tinggi 22 meter. Di puncak tugu terdapat pohon beringin yang akarnya kuat sebagai simbol pondasi menjaga budaya sampai ke anak cucu, serta daun pohon beringin yang rindang sebagai simbol seluruh keturunan tetap dinaungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.